Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pecinta motovlog sharing info. Pagi ini saya akan mencoba San Mori ya. Ya, ini sebelum melaksanakan kegiatan Ramadan guys ya. Sebentar lagi kita tinggal menghitung hari ya, kurang lebih 4 hari lagi. Ya, kurang lebih tinggal 4 hari lagi kita akan melaksanakan Ramadan guys di tahun 2023 ini. Jadi wah, ada bocil nih. Jadi kurang lebih 4 hari lagi guys kita akan melaksanakan Ramadan ya di tahun 2023 ini. Nih sambil San Mori seperti biasa di motovlog ini guys. Bukan sekedar memotoran ya, tapi saya bukan sekedar memotoran, tapi saya akan menyampaikan sebuah pesan ya. Ya, boleh dikata tarhib Ramadan ya, persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan guys. Selaku umat muslim, kita wajib berbahagia ya, karena bulan yang penuh berkah itu akan datang guys. Sebagaimana disampaikan dalam doa-doa kita ya, biasanya suka dibacakan oleh imam ataupun oleh agan semua ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Walaupun beberapa pendapat ada yang menyatakan hadis ini lemah atau seperti apa ya. Nah, tapi untuk motivasi ya tidak masalah guys. Ya, namanya doa boleh dengan cara seperti apa aja ya. Wallahu alam guys. Intinya suka diminta bahwa kita semoga diberkahkan di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan disampaikan usia kita sampai Ramadan. Nah, begitu kurang lebih ya. Tapi bagaimana sih guys persiapan Ramadan itu sendiri? Jangan sampai ketika Allah kasih waktu ya buat kita sampai usia kita ke Ramadan, lalu Ramadan datang disia-siakan. Nah, itu kan rugi guys ya. Setiap saat kita berdoa semoga usia kita sampai ke Ramadan, tapi ketika Allah kasih kesempatan Ramadan tiba, maka kita harus mempergunakan, harus memaksimalkan ketika Allah kasih kesempatan usia kita sampai Ramadan ya. Oh, sebentar nih saya akan ngisi pertamak dulu. Oke guys, saya akan isi pertamak dulu nih. Tunggu sebentar guys ya. Oke, sudah selesai guys isi pertamaknya ya. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan pagi ini nih di hari Minggu ya, 4 hari menjelang Ramadan guys. Jadi gini guys ya, ada sebuah kisah bahwa jadi dalam ibadah itu guys, ini persiapan Ramadan ya. Boleh kita ibadah semampu yang kita bisa, tapi ibadah itu harus proporsional guys ya. Maksudnya begini guys. Dulu suatu hari itu ada 3 orang sahabat Rasul guys datang ke rumah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu ingin menanyakan perihal ibadah Nabi ya. Setelah diberitahu, mereka berkata, siapalah kita dibandingkan Nabi? Karena kalau beliau itu kan telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, kemudian guys, salah seorang dari mereka itu berkata, saya akan selalu sholat sepanjang malam. Yang kedua berkata, saya akan selalu berpuasa. Dan yang lain berkata lagi, saya akan menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan menikah selamanya. Jadi begitu guys kata 3 orang pemuda tadi, karena mereka ibadahnya ingin seperti Nabi katanya. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW tahu tentang tekad mereka guys, lalu Nabi bersabda, apakah kalian itu berbicara begini dan begitu? Itu kata Nabi Muhammad ya. Demi Allah kata Rasul, sesungguhnya
aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku sholat dan tidur. Aku juga menikahi perempuan. Itulah sunnah-sunnahku, kata Rasul. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku, guys. Duh, hati-hati ya. Jadi ibadah itu harus proporsional. Jadi kisah tadi, guys, mengingatkan kita ya. Gak apa-apa, guys, ya, sambil macet-macetan saya bercuap-cuap ya, daripada ngomongin yang tidak baik ya. Jadi kisah itu mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu harus mudah ya dijalankan syariatnya. Dari kisah tadi, guys, kita diajarkan bahwa Islam itu ya mudah dan tidak mengajarkan berlebihan dalam ibadah. Betul nggak? Jadi beribadahlah secara proporsional. Sejatinya kepatuhan seorang muslim itu kepada syariat Allah dan kecintaannya dalam mencontoh jejak Rasulullah merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Nah, saya pernah membaca sebuah hadis yang kurang lebih seperti ini. Alaikum ma tutiquna minal a'mali fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Hendaklah kalian itu beramal semampu kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bosan memberi pahala hingga kalian merasa bosan sendiri. Kurang lebih begitu, guys ya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nanti agan-agan semua bisa cek ya. Jadi gini, guys ya. Seorang muslim memang dalam beramal itu biasanya kan harus mengerahkan segala usaha dalam hal ibadah, termasuk dalam ketakwaan sebatas kemampuannya. Nah, Allah kan berfirman nih, guys, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Itu di Quran surat 64 ya, surat At-Taghabun ayat 16, guys. Bahkan di firman yang lain, guys, Allah juga berfirman ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu di Quran surat 2 ya, Al-Baqarah ayat 286. Jadi dalam agama Islam, guys, yang namanya sifat gulu ya, gulu itu berlebih-lebihan dalam ibadah, itu tidak baik, guys ya. Maka ketika kita mau menjalani Ramadan, ibadahlah sesuai proporsional kita. Ada kalanya waktunya untuk ibadah, ada kala waktunya untuk bersama keluarga atau bekerja dan lain sebagainya. Seperti halnya misalkan yang suka sunmori atau memotoran, ya silakan lakukan hal-hal yang positif menurut kalian ya, yang selama tidak bertentangan dengan syariat agama kita, guys ya. Jadi ada waktunya di mana kita beribadah, ada waktunya di mana kita untuk menikmati hidup ini, guys, yang cuma sekali ya. Tapi lakukan sesuatu dengan yang positif. Aduh, saya kurang konsentrasi, guys, ngoceh sambil jalan ya ini. Tapi nggak apa-apa, guys ya. Demi kalian semua nih, semoga sunmori saya ini ada hikmah, ada manfaat buat semuanya ya. Bukan sekedar jalan-jalan ngabisin BBM, tidak ada hikmah. Tapi mudah-mudahan apa yang saya korbankan, apa yang saya berikan sambil sunmori ini, guys, ada hikmah yang bisa kalian petik ya. Jadi ibadah dalam Islam itu harus proporsional, guys ya. Tidak perlu berlebih-lebihan. Lakukan semampu kita. Tahu kapan waktu kita istirahat, tahu kapan waktu kita beribadah. Sebentar lagi kan Ramadan, guys ya. Persiapkan sebaik mungkin, mulai dari fisik ya, jasmani kita, rohani kita harus sehat, guys. Kemudian materi juga ya, secara finansial juga kita harus mampu, guys. Karena yang namanya Ramadan kan butuh juga materi atau finansial ya, buat beli takjil misalkan untuk berbuka atau untuk sarapan, sahur dan seterusnya ya. Juga untuk sedekah, infak di bulan Ramadan itu juga baik, guys. Jadi materi juga
perlu. Yang terlebih adalah siapan ruhani kita guys dalam menyongsong Ramadan ini yang sebentar lagi akan kita temui insya Allah ya. Semoga usia kita sampai, Allahumma balighna Ramadan, semoga usia kita sampai ke Ramadan guys ya, amin. Oke guys, itu tadi ya sekilas tentang bagaimana persiapan kita Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan lakukan secara proporsional. Jadi silakan kalian semua untuk beraktivitas seperti biasa di bulan Ramadan, tapi jangan lupa juga ibadah ya. Tapi ibadahnya juga jangan terlalu diforsir. Ada kalanya waktu istirahat, ada kalanya waktu untuk bekerja, ada kalanya waktu untuk bersantai. Yang suka hobi olahraga, lakukan olahraga. Yang suka hobi naik motor seperti saya guys ya, lakukan aja selagi positif ya. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia. Oke guys, mohon maaf nih banyak ngoceh nih sambil memotoran. Nggak apa-apa ya, yang penting ada hikmahnya guys ya. Ya barangkali itu yang bisa disampaikan di kegiatan San Mori pagi ini guys, menjelang 4 hari sebelum Ramadan. Semoga agan semua diberikan kesehatan, diberikan juga keluasan rezeki untuk menyambut Ramadan, juga diberikan kemudahan, terlebih kesehatan ya, supaya kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salam sehat selalu guys. Jangan lupa silakan di-sharing ya motovlog ini. Siapa tahu teman agan atau orang di luar sana yang melihat tayangan motovlog ini bisa mengambil hikmahnya guys. Sekali lagi, bukan cuma sekedar memotoran, tapi ada hikmah di balik memotoran itu. Hei, mantap guys ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan terlebih di subscribe ya. Di subscribe atau di share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.